Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan Mada Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-7 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa hidup kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Namun, kalau kebersamaan dengan orang lain itu tidak kita sadari dengan kasih yang berasal dari Tuhan sendiri, maka yang terjadi bahwa orang lain itu menjadi ancaman, menjadi musuh bagi kita. Kita lebih menanamkan rasa iri hati dan dendam dan tidak mau memaafkan jika ada satu kesalahan kecil pun yang terjadi di antara kita. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini ada banyak godaan kuat untuk mengejar kepentingan diri sendiri dan bersifat egois. Dan melalui Ekaristi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Yesus mengingatkan agar setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik bagi kehadiran dan kebersamaan dengan orang lain. Untuk itulah mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sesuai dengan panggilan dan identitas sebagai pengikut Kristus, kita sungguh harus mengupayakan kasih yang sempurna. Seraya bersyukur atas semuanya ini, tentu juga bersyukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap syukuri. Terlebih bersama dengan saudara kita Irawan dan Angel, bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, dan juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, bahkan mereka yang sudah mendahului kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening di hadapan Allah, menyadari diri kita, mohon pengampunannya supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena belas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Semoga teladan Putra-Mu itu semakin menggerakkan kami untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Engkau telah mengangkat kami dan memilih kami melalui baptisan, dan semoga lewat itu semua kami semakin Kau sempurnakan, karena kami berusaha untuk menghidupi kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan. Terlebih bagi anak cucu kami juga yang baru akan menerima baptisan pada hari Minggu ketiga dalam bulan ini. Semua berkat-Mu semakin melimpah baginya, bagi orang tua, para pendamping, dan siapa saja yang menemaninya, serta mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup sampai pada saat ini, terlebih dalam kebersamaan kami sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki ini. Juga mensyukuri segala sarana yang Kau siapkan untuk semakin bersatu dengan Dikau, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami Irawan dan Angel. Bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui sarana doa ini umat-Mu semakin bersatu dengan Dikau, dan juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu Kau kuatkan, Kau sembuhkan. Terlebih juga mereka yang sudah mendahului Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Pengasih dan penyayang, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur
dan memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Haleluya, 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 bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, hampir pasti kalau kita ditanya dan bertemu dengan sahabat teman, apa kabar teman? Pasti yang kita jawab, baik, walaupun hati mungkin menjadi galau ya. Dan itu adalah ciri khas kita, selalu mau baik dan selalu baik. Betul? Harap bahwa itu yang hidup di dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena kalau kita memerhatikan dan membaca kitab suci, apapun yang diciptakan oleh Tuhan sampai kepada kita manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, semua baik adanya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita kaitkan seluruh bacaan dari hari Minggu lalu, di mana saya mengajak kita untuk sungguh melihat hakikat kita sebagai pengikut Kristus, dan hari ini warna dari pengikut Kristus dan ciri khas itu tetap akan menjadi bagian kehidupan yang terus-menerus kita renungkan, yaitu mau dan ingin untuk menghidupi kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna yang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sangatlah jelas dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana kalau kita boleh tetap memegang janji baptis kita, dari bacaan pertama sangat jelas, kamu adalah umat kudus Allah, pilihan Allah, bait Allah, dan seterusnya. Saya berharap bahwa ada yang membaca buku kenangan dedikasi, ada sedikit saya uraikan di sana bahwa gereja sebenarnya adalah setiap individu pribadi yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, yang dihimpun dan dikumpulkan dalam satu kesatuan untuk mengambil bagian dari kehidupan yang sama dari altar dalam Ekaristi Kudus. Melalui firman dan sabdanya, hal ini diperjelas bagi kita, sehingga bacaan pertama dari kitab Imamat ini sebagai sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh sampai pada kasih yang sempurna,
itu akan tetap menjadi bagian permenungan terus-menerus. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena kasih itu adalah sesuatu anugerah dan berkat dari Tuhan yang kita terima tidak sudah menjadi seperti itu, tetapi sesuatu yang menurut kebijaksanaan ada di samping kiri kanan kita, ada di depan dan di belakang kita, sehingga hal itu akan selalu memperbaharui seluruh kehidupan kita. Mungkin kasih yang kemarin berbeda dengan kasih yang akan kita alami pada hari ini, tergantung bagaimana suasana batin dan hati kita berhadapan dengan orang-orang lain, karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Atau ada yang menghidup tanpa orang lain? Jangan lalu mengatakan, iya nah pastor sendiri. Pastor sendiri tidak. Kami tidak bisa jadi pastor kalau tidak ada umat toh. Tidak ada guru kalau tidak ada murid, dan tidak ada murid kalau tidak ada guru. Tidak ada pastor kalau tidak ada umat. Dan pastor itu berasal dari umat dan hidup dari umat. Jadi pastor itu walaupun tidak menikah, tidak pernah hidup sendiri. Itu sedikit ekstrim. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk sampai pada kasih yang sempurna, seringkali di dalamnya ada satu pengertian yang sering kita pikirkan selama ini, untuk membuat sebagai suatu tujuan kehidupan dalam melaksanakan perjuangan hidup adalah hidup damai dan bahagia. Supaya kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan itu sungguh semakin terjamin di dalam seluruh kehidupan kita, maka ada satu kata yang seringkali menjadi bagian permenungan, yaitu mengupayakan keadilan di dalam kehidupan ini. Dan lewat keadilan itulah kita mendengarkan dalam bacaan sesuai dengan hukum Musa dan hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Secara ekstrim di sana dikatakan kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah hukum dalam perjanjian lama. Tetapi apa yang menjadi ciri khas hukum kita adalah hukum cinta kasih. Kalau kita rajin membaca kitab suci sepanjang minggu ini, maka permenungan kita sampai pada utamanya yang kemarin, bagaimana Yesus menyatakan dan mengungkapkan penderitaannya untuk mau menyelamatkan kita, dan mulai kisah, katakanlah kisah penderitaan itu. Bahwa dia naik di atas gunung Tabor, kemudian membawa 3 murid dan seterusnya. Kemudian Musa dan Elia datang, lalu mereka bertiga kelihatan memakai pakaian putih yang begitu bersih, dan itu adalah tanda kemuliaan. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dari pengalaman kita murid yang dibawa Tuhan, kita tidak usah turun. Kita di sini saja, kami akan buat 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus harus mengalami penderitaan untuk boleh mendapatkan kemuliaan, dan itu adalah salib kehidupan. Dan dengan demikian, kenapa sampai pada saat itu? Karena orang-orang Farisi mencap Yesus sebagai orang yang tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagi mereka yang menyediakan sekecil apapun dari hukum Taurat, lebih baik baginya digantungkan batu pada lehernya dan ditenggelamkan di dalam laut. Saya datang bukan untuk melenyapkan, tetapi untuk menyempurnakan, dan itulah yang kita renungkan pada kesempatan ini. Permenungan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih diikat oleh 3 bacaan, maka ada beberapa hal yang harus saya tekankan kepada kita sehubungan dengan kasih yang sungguh sempurna. Yang pertama, kalau kita mendengarkan 3 bagian bacaan dalam khotbah, Yesus berkata, kamu telah mendengar difirmankan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu tadi saya sudah sampaikan, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Kalau itu kita buat, maka apa bedanya kita dengan orang lain? Orang yang tidak percaya pun kepada Kristus dan mengikatkan di dalam kesatuan gereja satu kudus, Katolik dan Apostolik, mereka pun menghayati akan hal itu. Dan itulah yang dibuat oleh saudara-saudari kita yang menjalani hidup keagamaan hanya pada batas hukum saja. Maka walaupun mengatakan Allahu Akbar, mereka berani untuk membunuh, karena melihat bahwa yang dia buat itu adalah kejahatan, dan alasan mereka adalah untuk jihad.
Dan itu dibuat oleh Saulus sebelum menjadi Paulus. Apakah salah menurut pemahaman mereka? Itu adalah benar, tetapi untuk menjalani kasih ternyata bukan itu. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah ciri khas kita. Kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, menurut saya ini masih harus dikoreksi. Tetapi kita harus mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita. Kenapa saya harus mengoreksi bagian bacaan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena kalau kita mengatakan dan menghidupi kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu, maka ilustrasi saja Bapak Ibu saudara terkasih, kalau saya peminum, saya mengasihi orang lain kalau saya membuat dia menjadi mabok. Ini hanya pikiran saya saja. Kalau saya pecandu narkoba, perokok, apakah saya mengasihi mereka kalau saya juga mengajaknya untuk menjadi pecandu dan perokok? Menurut ilmu kedokteran itu tidak benar. Tapi kita sendiri yang berpikir. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah kasih Bapak Ibu saudara terkasih. Sehingga kalau ada orang yang menampar pipi kiri kita, jangan lalu membalasnya, karena orang lain pun bisa membalasnya. Tetapi kasih pipi kananmu, atau pipi kananmu kasih pipi kirimu. Dan menurut orang lain, bagi kita orang Katolik ini bodoh sama sekali. Tetapi justru itulah di dalamnya kita boleh mengakui dan menerima bahwa dibutuhkan dari diri kita Bapak Ibu saudara terkasih sikap kerendahan hati dan kemauan serta keinginan untuk mau saling memaafkan dalam seluruh kehidupan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya Bapa saja yang sempurna. Dan untuk itulah setiap saat dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan, kalau melalui kata-kata kita merasa sakit hati, kalau orang memberikan kata-kata yang pedis dan tajam, berusahalah untuk tidak memberikan hal itu juga kepada orang lain. Saya selalu mengatakan kita harus belajar dari diri kita dan melihat orang-orang lain dalam seluruh kehidupan. Kenapa dia merasa damai dan bahagia, sejahtera dan seterusnya. Padahal menurut ukuran dunia mungkin tidak akan seperti itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini hanya iman yang mampu dan bisa untuk mengatakan hal itu Bapak Ibu saudara terkasih. Maka mari di dalam perayaan ini sebagai pengikut Kristus sungguh mengupayakan yang lebih dalam kehidupan. Kalau orang mengusahakan kasih, mari kita melakukan kasih itu lebih. Banyak kali kita membuat sesuatu supaya mendapat imbalannya, supaya dipuji, disanjung dan seterusnya dalam kehidupan. Tetapi kita mendengarkan dari bacaan kedua hari ini, itu menjadi sia-sia. Karena semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang kita perjuangkan. Dan karena semua itu adalah kemuliaan Tuhan, karena kita ini adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, dan di dalam Dia kita bersatu. Untuk itulah dalam Yohanes 17 Yesus berdoa, aku berdoa bagi mereka yang percaya kepadamu melalui aku, supaya mereka dan aku tetap satu, dan akhirnya engkau mempermuliakan juga mereka seperti aku engkau permuliakan. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang menjadi bagian terakhir dari bacaan Injil pada hari ini. Kita dipanggil untuk semakin bersatu satu sama lain, untuk menghidupi kasih yang tanpa batas dan tanpa pilih, tetapi mengasihi semua orang, tentu dengan cara dan keberadaan kita masing-masing. Untuk apa Bapak Ibu saudara terkasih? Supaya kita semakin sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan merasakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah yang penuh keramahan dan kerahiman. Ia menyembuhkan kita dan mengampuni segala dosa kita. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja tak terbagi dalam kelompok-kelompok yang terpisah, melainkan mewartakan dan mendatangkan penyembuhan dan pengampunan, serta persatuan yang menguatkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja-gereja yang terpisah-pisah satu sama lain, karena kesalahpahaman dan perselisihan yang sudah berabad-abad lamanya. Ya Bapa, semoga gereja-gereja semakin berdekatan satu sama lain dalam Kristus dengan saling mengampuni, saling mengasihi dan bekerja sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami saling mengampuni dengan tulus, tidak membalas dendam dan menyimpan dendam dalam hati, melainkan memandang orang lain sebagai sesama yang juga dikasihi oleh Bapa Surgawi yang satu dan sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, semoga kami tidak pernah putus asa karena kesalahan yang satu terhadap yang lain, melainkan memperhatikan kebaikan yang ada dalam hati setiap anggota keluarga dan mengupayakan perdamaian serta kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kelompok-kelompok dan persekutuan-persekutuan Katolik di paroki kita, ya Bapa, semoga semua kelompok dan persekutuan Katolik di paroki kami menjadi tempat rekonsiliasi, pengampunan dan belas kasihan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini dalam situasi dan keadaan kami masing-masing. Terlibat atas sarana-sarana rahmat yang semakin mempersatukan kami satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami, Irawan dan Angel yang Kau perkenankan untuk boleh merasakan apa yang menjadi harapannya lewat novena 3 kali Salam Maria. Semoga semua sarana doa bagi kami umat-Mu semakin bantu kami untuk bersatu satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti, bahkan semakin mengarahkan kami kepada kemuliaan-Mu, karena hanya dalam Dikaulah kami Kau mampukan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan semakin Kau sempurnakan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui seluruh usaha keluarga, para perawat, para dokter dan siapa saja yang menanganinya, mereka yang sakit boleh kepulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bahkan mereka yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami, dari antara kami umat-Mu, kiranya dengan belas kasih-Mu ya Bapa, Engkau boleh menganugerahkan hidup abadi kepada mereka semua dan menikmati perjamuan bersama dengan para kudus-Mu di surga. Seluruh keluarga Teguh kuatkan dalam memperjuangkan hidup berserahan di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk memandang sesama kami dengan pandangan-Mu sendiri, supaya kami dapat saling menerima dan saling membangun dalam kasih Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 236. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda kesediaan kami untuk melaksanakan perintah Putra-Mu, yaitu perintah cinta kasih kepada semua orang. Kau persatukan dengan hasil usaha jeripaya perjuangan kami sebagai tanda penyerahan diri kami kepadamu untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah
sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, dengan niat doa harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, mereka yang sakit, teguhkan dalam seluruh kehidupannya. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, sampai Engkau mengutus putra-Mu sendiri datang ke dunia dan menjadi rezeki bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami saling menaruh cinta kasih dan saling mengampuni,
seraya menyongsong kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 18-19 Februari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fransiskus Soleman dengan Flaviana Amul, pengumuman ketiga. Stefanus Calvin dengan Stefani Shani, pengumuman ketiga. 2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 11-12 Februari 2023, Rp23.445.000. Kolekte pembangunan Rp10.721.000. 3. Pertemuan bagi calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 WITA di SD Frater Trate 2. 4. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 5. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. 6. Umat diminta untuk mengumpulkan daun palma kering ke gereja untuk dibakar dan abunya akan digunakan pada hari Rabu Abu. 7. Misa Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023. Misa dilaksanakan 3 kali, yakni jam 7 pagi, jam 16.30 sore, dan pukul 18.30 malam. Sehubungan dengan kelengkapan data umat, dimohon bagi rukun yang belum memasukkan pendataannya agar segera diantar ke kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Sehubungan dengan persiapan kita untuk memasuki masa Prapaskah, maka tadi sudah disampaikan, saya kembali mengingatkan daun-daun palma yang kita terima tahun lalu yang sudah kering tentunya mohon dibawa ke gereja paling lambat hari Selasa pagi atau hari Selasa sore kalau memang tidak ada kesempatan, untuk dibakar dan dijadikan abu yang akan kita terima sebagai tanda pertobatan kita pada tanggal 22 hari Rabu Abu yang akan datang dalam minggu ini. Dan perayaan sudah disampaikan 3 kali. Disampaikan hari Rabu Abu sebagai permulaan masa Prapaskah dan juga mengawali masa tobat dan pantang bagi kita. Maka melalui kesempatan ini saya mengingatkan, karena misa penerimaan abu baru dimulai jam 7 pagi, jam 4:30 sore dan 6:30 malam, maka kepada kita melalui kebiasaan yang sudah ada, setiap masa Prapaskah yang diawali dengan penerimaan abu, kita berpantang dan berpuasa. Wajib hukumnya. Berpantang berarti menghindari makanan yang menurut kita, ukuran kita adalah makanan istimewa dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya rasa yang membuat kita sungguh enak dalam kehidupan ini mengajak kita untuk boleh merenungkan bahwa orang lain tidak pernah merasakan keenakan seperti itu. Maka pada saat berpantang kita menghindari hal itu. Dan itu berlaku pada hari Rabu Abu, Jumat Agung. Bahkan setiap hari Jumat kalau boleh kita berpantang. Sementara berpuasa adalah mengurangi makanan dalam sehari. Itu berarti kita memilih
3 kali kita makan, lalu dikatakan di sana kita hanya makan kenyang 1 kali 1 hari setiap hari. Jadi kita memilih, sebenarnya tidak terlalu susah. Mengurangi saja sedikit porsi makan kita itu sudah menjadi puasa bagi kita. Dan tidak seperti yang lain bahwa mulai jam 6 sampai jam 6 sore sama sekali kita tidak makan dan tidak minum. Tetap kita makan dan minum hanya untuk mengingatkan bahwa ada orang yang jauh kelaparan daripada pada saat kita merasakan lapar sedikit saja. Dan itulah yang kita kasih masuk dalam aksi puasa pembangunan. Dan itulah ada amplopnya dari keuskupan. Ya. Dan itu setiap tahun dikirim 100% ke keuskupan untuk menjadi tanda solidaritas kita bersama dengan saudara-saudari kita yang jauh lebih membutuhkan. Tersangkut paut dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehubungan dengan situasi gempa bumi yang terjadi di Turki, Bapak Uskup sudah menghimbau seluruh umat Keuskupan Agung Makassar untuk berbelarasa juga. Dan saya kira ada tayangan yang disampaikan juga dengan nomor rekening yang ada di sana, PGPM Keuskupan Agung Makassar. Bagi mereka yang mau bersolidaritas silahkan sana. Memang kita belum bicarakan di paroki, tetapi saya rasa karena keuskupan langsung menyampaikan hal itu dan katakanlah menjadi himbauan bagi kita supaya kita bisa melihatnya. Nanti kita lihat ke depan kira-kira apakah itu akan melalui paroki atau bagaimana. Mungkin lebih praktisnya bagi mereka yang mau berdonasi dengan itu, maka silakan diperhatikan saja di sana. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi ketulusan hati kita. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan dulu sebelum hari Rabu Abu. Peraturan pantangan dan puasa saya kira jelas. Sekali lagi kita selama 40 hari di luar hari Minggu kita dipanggil untuk menjalani pantang dan puasa. Puasa itu setiap hari mengurangi makanan setiap hari. Lalu pantang itu setiap hari Jumat. Saya harap bahwa ini menjadi jelas. Batasan umurnya saya kira yang menganggap diri sudah sedikit dewasa dan bisa mengirit, batas minimalnya seperti itu, ya mungkin belasan tahun ke atas. Makanya ada di sekolah minggu juga aksi puasanya, ada di anak remaja, OMK sampai pada orang tua. Batasan maksimalnya itu puasa saya kira tidak dibatasi dan juga pantang. Kenapa? Karena gereja sudah tahu bahwa kalau kita sudah tua umur 60 tahun bahkan 50 tahun ke atas itu kita sudah tidak terlalu kuat makan daging, makanan istimewa ya. Kita memilih makanan yang praktis saja dan itu sudah menjadi bagian dari penghayatan hidup kita. Atau ada yang pantang merokok, kalau selama ini merokok habis rokok 1 bungkus 1 hari, dalam masa pantang ini mungkin kita kurangi sedikit saja. Apakah kita sisihkan 1 batang 1 hari atau 2 batang, ya syukur-syukur. Ya mudah-mudahan membantu kita untuk sungguh menghayati hal itu, karena ini adalah sesuatu yang sedikit menjadi hobi dan kelekatan kita. Jadi sesuatu yang tidak baru dalam berpantang dan berpuasa, tetapi bagaimana kita menghayati hal itu, itulah semangat hidup yang dituntut. Sekali lagi saya sampaikan hal ini duluan supaya kita masuk hari Rabu Abu tanggal 22, bangun pagi kita disadarkan bahwa sekarang kita memasuki masa prapaskah, masa pantang dan puasa. Saya harus membuka hati saya untuk semakin berserah diri lewat metanoia dalam kehidupan ini. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas seluruh partisipasi kita, kebersamaan kita pada kesempatan ini. Moga-moga dengan kuasa dan kasih Tuhan kita semakin dimampukan untuk memperjuangkan hidup iman kita. Lalu minggu depan pelantikan
tim PD Karismatik yang akan dilaksanakan di sini itu jam 12 siang. Jadi mereka memilih tempat kita untuk melaksanakan hal itu, dirangkaikan dengan tentu perayaan Ekaristi, tetapi mereka memilih di jam 12 siang. Dan itu disampaikan karena ini pemberitahuan dari kelompok karismatik Keuskupan Agung Makassar. Siapa tahu ada yang berminat untuk mengikuti perayaan itu juga, karena ini juga tetap dibawa dalam perayaan Ekaristi bersama. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi lebih kurangnya kepada kita semua, seluruh petugas dan semua yang menyiapkan perayaan ini, mulai dari yang membersihkan dari hari Jumat, Sabtu, kepada kita semua, pada rukun wilayah saya ucapkan limpah terima kasih. Seluruh petugas pada kesempatan ini mempersiapkan perayaan ini, dan kita semua hadir, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu. Dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama.